Halo semua, perkenalkan nama saya Nicolita Barat dengan 11S23 Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum SPT yang week ke-11. Nah, sebenarnya mengapa sinkronisasi itu penting? Nah, bisa kita bayangkan di sini sebuah sistem pemesanan tiket di mana ribuan orang berebut kursi yang sama. Nah, tanpa koordinasi, satu kursi bisa terjual ke banyak orang sekaligus. Ini yang disebut dengan race condition. Nah, adapun di sini sinkronisasi itu hadir sebagai solusi untuk mengkoordinasikan tindakan antar proses agar sumber daya bersama tetap aman dan data tetap konsisten. Nah, kuncinya adalah proses-proses dalam sistem terdistribusi itu tidak independen atau yang dimaksud mereka saling berketergantungan. Nah, kenapa di sistem terdistribusi ini lebih sulit? Pada sistem terpusat, sinkronisasi mudah karena ada memori bersama dan satu jam sistem tunggal. Namun, pada sistem terdistribusi, setiap mesin memiliki jamnya masing-masing atau yang disebut dengan independent clocks dan tidak ada memori bersama. Adapun masalah utama di sini karena yang pertama itu tidak ada waktu global di mana jam di node A dan node B bisa berbeda. Misalnya jam 10 dengan jam 10:02 itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpastian, di mana kita tidak bisa menentukan siapa yang benar karena tidak ada kebenaran absolut dalam waktu fisik. Dan yang ketiga, penundaan jaringan, yaitu pesan butuh waktu untuk sampai sehingga sulit menjaga urutan kejadian. Untuk solusinya itu eh, yaitu menggunakan mekanisme logical clock atau lampor. Karena waktu fisik tidak bisa dipercaya, kita menggunakan waktu logis berdasarkan kualitas atau hubungan sebab akibat. Jam logis tidak mewakili jam dinding, melainkan urutan kejadian. Nah, untuk praktiknya bisa kita lihat di sini kodenya, di mana kita di sini menggunakan local event untuk yang berarti setiap ada aksi internal di dalam satu node, nilai clock ditambah satu, yang berarti menandakan kemajuan waktu internal. Kemudian di sini juga kita menggunakan date send message, yang berarti sebelum mengirim pesan, node menambah clocknya dan mengirimkan nilai tersebut sebagai timestamp dalam pesan. Kemudian di sini kita juga menggunakan receive message yang berarti saat menerima pesan, Nudi harus menyesuaikan waktunya agar selalu setelah waktu pengirim. Nah, kemudian untuk hasilnya bisa kita di sini kita jalankan. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Di mana di sini P1 kejadian lokalnya itu clock sama dengan satu, berarti jam P1 jadi satu. Kemudian ada P1 kirim pesan, di mana jam P1 itu naik jadi 2 dan dikirim ke P2. Kemudian di sini P2 terima pesan, yang berarti P2 yang awalnya 0 menerima timestamp 2 dengan rumusnya ada di sini. Maka jam P2 itu lompat menjadi 3. Kemudian di sini bisa kita lihat P2 kejadian lokal, P2 kirim pesan di mana alurnya berlanjut hingga status akhir menunjukkan clock akhir P1 yaitu 7 dan clock akhir P2 yaitu 5. Nah, ini membuktikan bahwa urutan kejadian tetap terjaga secara logis meskipun kedua node bekerja secara independen. Nah, kemudian untuk fault tolerance-nya dan idempotensinya, kegagalan seperti pesan hilang atau node crash adalah hal lumrah di sistem terdistribusi. Untuk mengatasinya, kita menggunakan strategi yang pertama itu ada idempotensi, yang berarti mengulang operasi yang sama berkali-kali akan memberikan hasil yang tetap sama. Nah, penerapannya itu pada sistem pembayaran, jika klien melakukan retry atau mengirim ulang karena timeout, server akan mengecek ID transaksi. Sedangkan jika ID sudah pernah diproses, server tidak akan memotong saldo lagi, di mana ini akan mencegah kehilangan data atau duplikasi transaksi. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama yaitu sinkronisasi merupakan syarat mutlak, yaitu bukan pilihan dalam sistem terdistribusi agar sistem dapat beroperasi secara terkoordinasi. Yang kedua,
logikal telah menyediakan cara yang untuk mungkin kejadian berdasarkan hubungan kausalitas di lingkungan tanpa jam global. Global. Dan yang ketiga, implementasi idempotensi adalah strategi fault tolerance yang efektif untuk menangani ketidakpastian jaringan dan memastikan konsistensi data tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan transmisi data. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.